Terima kasih telah singgah channel saya. Perkenalkan, nama saya Zobi Gresia Ginting dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan pemakan rumput yaitu sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan lainnya. Dari beberapa hewan pemakan tumbuhan, saya mengambil contoh sistem pencernaan pada ternak sapi. Klasifikasi sapi seperti Pilum chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodocta, subordo Ruminantia, famili Bovidae, genus Bos, spesies Bos indicus. Organ terungkus tipus atau sistem pencernaan. Organ pencernaan yang terdapat pada sapi seperti mulut, oris. Pada mulut terdapat dua organ, yaitu dentis dan lidah. Dentis atau gigi dibagi empat. Lidah mengatur letak makanan pada oris dan menelan makan. Rongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara oris dengan lambung atau ventriculus. Organ pencernaan yang terdapat pada ruminansia antara lain ventriculus dibagi menjadi empat, yaitu rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Juga terdapat usus halus, usus besar, atau intestinum crassum, rectum, dan anus. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang proses perjalanan pakan pada hewan ruminansia. Proses perjalanan pakan pencernaan pada sapi dimulai dari mulut atau kofumoris secara mekanis. Di mulut makanan dicampur dengan air liur atau saliva untuk memudahkan pengunyahan dan penelangan. Juga berfungsi sebagai buffer yang membantu menetralkan pengaruh asam dari pakan yang dikonsumsi ternak setelah masuk ke dalam rumen. Makanan yang kasar ditelan melalui esofagus. Kemudian makanan yang ditelan dan yang masih kasar disimpan sementara di rumen untuk difermentasi untuk meningkatkan nilai gizi pada pakan. Kemudian pakan masuk ke retikulum. Makanan dicerna secara kimiawi dan membentuk gumpalan kecil yang sering disebut bolus. Bolus kemudian dimuntahkan kembali ke mulut untuk dimamah biak kembali. Hal ini terjadi saat sapi dalam keadaan istirahat. Makanan yang sudah dimamah ditelan lagi dan masuk ke dalam omasum. Biomasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Pakan yang dimamah kedua kali disebut digesta. Kemudian dilanjutkan ke obomasum, berada di bawah omasum, yang merupakan lambung sejati yang dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari. Diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian pada akhirnya makanan akan menuju usus besar yang merupakan tempat terbentuknya pasir pada sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara di rektum. Kemudian keluar melalui anus.
Jadi, kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah hewan ruminansia merupakan hewan makan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dalam 2 langkah dan memiliki 8 organ pencerna. Berikutnya saya menjelaskan tentang organ ventriculus dan intestinum tenue. Rumen ini merupakan lambung terbesar yang terdapat di bagian depan dari ketiga organ lainnya. Rumen dikenal dengan nama perut handuk karena bentuknya yang mirip dengan handuk. Di rumen terjadi fermentasi makanan dengan mikroba rumen. Mikroba yang terdapat pada rumen seperti bakteri selulotip yang berfungsi untuk memecah selulosa. Lalu yang kedua, bakteri hemiselulotip yang berfungsi untuk memecah hemiselulosa. Tiga, bakteri proteolotik yang berfungsi untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. 4. Bakteri metanogenik yang berfungsi untuk mengatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metana dan karbon dioksida. 5. Bakteri amilolitik yang berfungsi untuk memfermentasi amilium. Bakteri yang memfermentasi gula. Bakteri yang memfermentasi amilium sebagian besar mampu memfermentasi gula sederhana. 7. Bakteri lipolitik yang berfungsi untuk menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. 8. Bakteri pemanfaat asam. Beberapa spesies protozoa dan jamur diantaranya Isotricha intestinalis memfermentasi gula, pati, dan pektin. Destricha ruminantium pencerna pati, maltosa, dan glukosa. Sedangkan jamur seperti Neocalamastic sp dan Orpinomeses kelompok fungsi selulotik. Mikroba pada rumen berfungsi untuk membantu hewan ruminansia dalam mencerna pakan yang mengandung serat tinggi menjadi asam lemak terbang. Selanjutnya, retikulum merupakan bilik kedua di dalam lambung hewan ruminansia. Dalam bahasa sehari-hari, retikulum dikenal dengan perut sarang madu karena bentuknya yang mirip dengan sarang lebah. Retikulum berfungsi untuk mengaduk makanan menjadi bolus untuk dimakan biak kembali. Selanjutnya saya menjelaskan tentang omasum. Sering disebut perut buku setelah makanan masuk dari rumen dan retikulum kemudian akan menuju ke omasum. Di omasum akan terjadi penghalusan makanan, kemudian terjadi juga penyerapan air pada pakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obomasum. Sering disebut perut sejati yang dimana makanan dari omasum masuk ke obomasum. Perut sejati ini merupakan ruang keempat dalam lambung ternak ruminansia. Obomasum berfungsi untuk mencerna protein dan mempersiapkan pencernaan oleh usus halus. Selanjutnya saya menjelaskan tentang usus halus atau intestinum tenue. Setelah makanan halus dari obomasum, makanan kemudian didorong masuk ke usus halus. Di usus halus, sari-sari makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh dan keluar melalui anus. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pencernaan yang terawat pada hewan ruminansia, terutama pada sapi. Maaf jika ada informasi yang salah yang saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi suatu pengetahuan yang baik bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.